Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfan Lutiawan. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, kelas L semester 6. Di sini saya ingin mencoba mempraktekkan metode pembelajaran menggunakan metode ceramah dengan diskusi untuk mata pelajaran SKI kelas 11 semester pertama dengan materi proses lahirnya dan fase-fase Bani Umayyah. Cukup sekian penjelasan saya tentang video kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita tonton video berikut ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam lah. Lockdown bang. Masker, sekolah pakai masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada saat hari ini, kita berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, gimana kabarnya hari ini? Ada semua? Baik? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak absen ya? Ya. Arjun, Hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Mbal, Hadir Pak. ya. Aduh Pak, Tuh, absen selesai. Sepertinya semua berangkat ya? Hadir Pak. Oh, baik, pada sore hari ini kita belajar. Ada yang tahu nggak pelajaran kita hari ini apa? Hadir Pak. Tidak ada. Oh ya. Kita pelajaran pada hari ini tentang sejarah lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pada semester ini, semester 1 kelas 11 ini, kita akan mempelajari bab tersebut. Sebelumnya ada yang tahu apa sih dari fase-fase ini terus lahirnya Bani Umayyah? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum? Jadi dijelaskan Pak. Oh, ya, ya. Boleh? Oh. Oke, sebelum kita mulai, kita menggunakan metode pada hari ini. Kita menggunakan metode pembelajaran bersama dan kelompok ya. Nanti di mana saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 20 orang ya. Nanti dari 2 kelompok ini kalian membuat satu pertanyaan, dari mana satu pertanyaan itu ya turun kepada kelompok lain dan kelompok lain menjawab. Makanya nanti pada saat saya menjelaskan, kalian membuat kelompok dan bisa mencari. Nanti boleh buka HP-nya di Google, cari yang materi tersebut, tapi nanti saya jelaskan dulu. Oke, saya mulai ya. Yang pertama tentang mulai dari silsilah Khalifah Bani Umayyah. Jadi mana Khalifah ini, pemimpin pada Bani Umayyah ini ada 14 orang. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 680.
Yang kedua Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684. Yang keempat Marwan bin Hakam pada tahun 684 sampai 685. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705. Walid bin Abdul Walid pada tahun 705 sampai 715. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724. Yang ke-10 Hisyam bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743. Yang ke-11 Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744. Yazid yang ke-12 Yazid bin Walid pada tahun 744 sampai 744. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid pada tahun 744 sampai 744, yang memimpin 1 tahun. Yang ke-14 yang terakhir Marwan bin Muhammad yang pada tahun 744 sampai 750. Yang kedua kita masuk ke proses selanjutnya Bani Umayyah. Bani Umayyah lahir di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil dilihat di Yerusalem sebagai sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintah terakhir Khulafaur Rasyidin. Dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan tidak disetujui oleh Muawiyah, sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya menyebarkan isu bahwa Ali lah yang telah mendalangi pembunuhan Utsman. Dari isu ini banyak kalangan yang mempercayainya hingga akhirnya menyatakan perang terhadap Ali. Dalam hal ini Ali kurang bersikap tegas dalam menghadapi peperangan tersebut. Tujuan perang ini adalah untuk memaksa Ali mengakui perbuatannya. Perang ini disebut dengan perang Jamal karena pada saat itu waktu Isya mengendarai unta saat memimpin perang. Perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara mengumpul kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali. Hal ini diterima oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Mereka melakukan peperangan hingga menelan banyak korban, di antaranya kedua belah pihak. Perang ini disebut perang Siffin karena terjadi di wilayah Siffin, perbukitan Madinah dan Damaskus. Dalam perang Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Muawiyah terus menerima kalahnya. Tidak menerima kesalahannya, itu saja. Dia melakukan skenario mengajak perdamaian dengan Khalifah Ali sebanyak 3 kali dengan cara membujuk dan merebut pasukan. Akhirnya Khalifah Ali mau melakukan perdamaian. Dalam skenario perdamaian ini, pihak Muawiyah diwakili Amr bin As, sedangkan pihak Ali diwakili Musa Asari. Mereka melakukan suatu kesepakatan terhadap perdamaian bahwa Muawiyah dan Ali akan turun dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata ketika diumumkan bahwa Ali turun dari jabatan, pihak Muawiyah langsung mengumumkan tentang Muawiyah sebagai khalifah. Skenario ini disebut arbitrase atau munculnya fenomena ini menjadikan banyak terjadi pertikaian. Pihak Ali pecah menjadi 3. Yang pertama, Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Menurut Badri Yatin, keadaan ini tentunya bisa tidak menguntungkan bagi Muawiyah. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Selain kesepakatan arbitrase menimbulkan dianggap merugikan bagi pihak Ali itu sendiri, juga menimbulkan polemik perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang diawali oleh keluarganya. Diawali oleh keluarnya sejumlah
besar pendukung dan sepakati ahli yang diceritakan bahwa mereka bersumpah di depan Ka'bah bahwa mereka pada tahun 40 Hijriah 660 membersihkan komunitas Islam dari 3 tokoh yang terlibat dari dalam arbitrase tersebut. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, Amr bin As. Untuk melancarkan misi tersebut, pihak Khawarij mengirimkan 3 orang, yaitu Abdullah bin Muljam yang mengangkat Kufah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Al-Bara bin Abdullah At-Tamimi berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah. Dan ketiga, Amr bin At-Taimi berangkat ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Ketiga orang tersebutlah diduga sebagai penyebab perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya pada tanggal 14 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufa, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya yang dilakukan oleh Al-Rahman bin Muljam. Dan sejak itulah kekuasaan seluruhnya beralih ke tangan Muawiyah. Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Yang kedua, wafatnya Ali disambut kegembiraan oleh Muawiyah karena ini menandakan Bani Umayyah menjadi pemegang pemerintahan. Yang ketiga, fase pemerintahan Bani Umayyah. Di mana di sini ada 3 fase. Yang pertama ada fase pembentukan, yang kedua fase kemajuan, yang ketiga fase kemunduran sampai kehancuran. Fase pembentukan yang pertama, fase pembentukan adalah Bani Umayyah berdiri tahun 40 Hijriah sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dalam pembinaan masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi, contohnya ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi. Yang kedua, yang fase kemajuan dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai Khalifah ke-8. Pada masa ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari perang para sahabat Nabi dalam melakukan perlawanan Islam. Masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan. Yang ketiga, fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-9 Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya. Banyak terjadi pemberontakan, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Pemberontakan memuncak ketika terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Cukup sekian materinya. Nah, sekarang Bapak akan membagi 2 kelompok. Yang pertama, Anfal dengan Arjun, kelompok 1 ya. Akbar dengan Jaya, kelompok 2. Sekarang saya berikan waktu 10 menit untuk kalian membuka HP, browsing, Google tentang materi sekarang ini, lahirnya dan fase-fasenya Bani Umayyah. Sekarang waktunya dimulai. Baik, waktu 10 menit sudah selesai. Bagaimana, udah ketemu materinya? Atau udah belajar di Google tadi? Udah, oke. Udah ketemu jawabannya? Pertanyaan yang dijawab? Yang lain, udah? Oke, kita mulai aja ya. Gimana nomor 1? Udah ketemu jawabannya? Pertanyaannya? Oke, berikan pertanyaan
Anda pada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Angkal, dari kelompok 1. Saya akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, dinasti Bani Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan tersebut didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh siapa? Gimana kelompok 2? Sudah tahu jawabannya? Apa sudah membaca tadi? Sudah Pak. Sudah. Oke, berikan jawaban Anda. Sekarang nama saya Akbar, saya akan menjawab jawaban dari soal dari kelompok 1. Jadi menurut jawaban saya, para khalifah atau pemimpin Bani Umayyah pada masa itu. Gimana kelompok 1? Sudah mengerti maksudnya? Di kelompok 2? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Boleh diulangi jawabannya, pertanyaannya? Saya ingin menambahkan sedikit. Dinasti Bani Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan tersebut didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh Baik, lanjut ya. Tantangan saya di sini memang para khalifahnya, karena khalifah sendiri kan pemimpin pada masa Bani Umayyah. Jika pemimpin itu tidak bisa mengembangkannya, mungkin sampai sekarang tidak ada kemajuannya. Karena pada zaman dahulu pengembangan itu terjadi besar-besaran yang mengakibatkan bisa sampai sekarang. Paham maksudnya? Paham Pak. Oke. Kelompok 2 sudah ada pertanyaannya? Sudah Pak. Oke, berikan pertanyaan pada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya dari kelompok 2 akan mengasih soal untuk kelompok 1. Oke, soal pada masa dinasti Umayyah banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi ke semua bidang kehidupan kecuali untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sudah ketemu jawabannya? Apa? Udah ada sinyal Pak. Baru gimana? Coba sebenarnya sudah ketemu Bang? Apa aja? Sama Pak. Aduh. Jadi nggaknya edgy ya. Oh, jadi Pak. Apa gitu? Oke, ya udah ya. Coba tambahin sedikit ya jawabannya. Coba ulang lagi pertanyaan tadi. Coba. Contohnya Pada masa dinasti Umayyah banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi semua bidang kehidupan kecuali jawabannya itu bisa dakwah. Karena apa? Karena dari khalifah sendiri, dari keempat belas khalifah pemimpin pada zaman Bani Umayyah itu tidak ada yang terfokus dalam bidang dakwah. Jadinya bidang dakwah ya hanya berkembang seperti itu saja. Nanti di bidang dakwah ini akan berkembang pada masa yang berbeda, bukan pada masa ini. Karena pada masa ini 14 khalifah tersebut tidak ada yang berfokus di bidang dakwah. Baik, cukup. Benar tidak jawabannya tadi? ya Pak. Benar. Ya. Oke, pertanyaan jawaban sudah dilontarkan pada masing-masing kelompok, pada kelompok lain. Sepertinya sudah paham semua nih. Sudah. Tidak? Nah, saya di sini ingin memberikan sedikit evaluasi atau sedikit pertanyaan kepada adik-adik semua. Sini pertanyaannya sebutan ya, yang bisa menjawab tangannya. Jadi saya pilih kadernya. Kalau ini satu ya aku bisa jawab. Sudah baca semua kan? Sudah. Oke. Dengerin ya. Sudah. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, menurut adik-adik semua, khalifah siapa atau pemimpin siapa yang memotivasi adik-adik semua untuk meniru jejaknya?
atau gimana ya, kita semua ini termotivasi dengan beliau gitu. Nah, coba siapa yang berjawab rebutan nih? Tuh, jawab siapa aja? Saya, Hah? saya, Pak. Nah, Akbar. Pertanyaannya siapa? Jadi begini Pak, menurut penjelasan saya, ketika Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Ya. menjadi khalifah karena bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama seperti menghasilkan hadis, mengembangkan bahasa Arab, ilmu kira atau membaca Al-Quran, fikih hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Jadi cukup Pak penjelasan saya Pak. Siapa tadi? Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, berarti adik ini senang dengan bidang ilmu berarti? Ya Pak. Ingin mengembangkan ilmu berarti? Ya. Ilmu apa? Jangan ilmu sesat ya. Ya Pak. Oke, gak apa-apa, boleh. Tepuk tangan semuanya yang dijawab. Tadi sudah membaca. Nah, lanjut ya, pertanyaan kedua rebutan. Tinggal satu lagi nih jawabannya. Pertanyaannya rebutan ya. Pertanyaan sama. Menurut adik-adik semua yang memotivasi kalian dari 14 khalifah ini siapa? Ya sudah jawab, jangan jawab lagi. Tinggal 3 orang, siapa yang jawab? Coba. Hah? Oh, Hamka. Oke. Siapa jawabannya? Yang motivasi saya yaitu pada di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715. Karena pengkuasaan Khalifah Umayyah meluas ke Spanyol, melakukan analisis Rusia terjadi pada 711 Masehi. Lalu mengalami diutamakan masa ini sebenarnya sebelumnya Masakir di Masjid Al-Umawi dan di Damaskus. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, keluasan masjid yang Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Oh, berarti adik ini suka dengan masjid ya? Karena terinspirasi dengan dekorasinya mungkin seperti itu ya? Oke, kepaternya ya. Di sini boleh belajarannya. Jadi ini bisa dipahami semua ya. Nah, di sini Bapak ingin memberikan ribet nih. Karena kan dari tadi sama pembelajaran banyak yang aktif kan? Boleh ya. Mau tahu ribetnya apa? Oh, Maju dulu. Ya. Nah, siapa? Oke, nggak apa-apa. Abah sama Angkal boleh maju, nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa. Penyerang ribet ceritanya ya. Pemberian hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Wah. Mau tahu? Mau tahu nggak? Apa? Mau tahu? Apa juga hadiahnya? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Belum tahu? Belum. Masa iya belum tahu? Mau tahu? Mau tahu apa sekarang? Ya Pak. Sekarang, oke. Ribetnya? Tangan dari kelas. Oke, silakan. Terima kasih ya. Gimana ribetnya? Lumayan lucu apa? Gimana? Hah? Ngejutkan, boleh. Oke, sini udah mau akhir nih ya, udah mau tutupan. Ini tinggal sedikit lagi. Boleh? Adik-adik semua ada yang salah satu memberikan kesimpulannya dari materi hari ini. Ya Pak. Boleh? Silakan Akbar. Baik. Menurut kesimpulan saya, Umayyah berdiri selama kurang lebih 90 tahun. Dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa fase, di antaranya 1. Fase pembentukan dan pembinaan, 2. Fase kemajuan, 3. Fase lemah sampai runtuh. Kelahiran Bani Umayyah Damaskus tahun 40 Hijriah
oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Ilya di Yerusalem sebagai sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan pemerintahan terakhir presiden dalam mengangkatkan Ali bin Abi Thalib menggantikan sama Utsman bin Affan tidak disetujui oleh Muawiyah, sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah menyebarkan isu bahwa Ali lah dalam dari pembunuhan Utsman. Dari isu ini banyak kalangan yang mempercayainya hingga akhirnya menyatakan perang terhadap Ali. Cukup. Cukup, Pak. Oke. Simpulannya bisa diterima ya teman ya. Coba. Oke. Saya pesan untuk materi ini dipelajari kembali. Coba. Jadi minggu depan akan saya bahas sedikit, dan jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang khalifah pada masa Bani Umayyah. Belajar lagi minggu ini. Untuk minggu depan saya tanyakan. Nanti untuk minggu depan kemudian kita materi tentang khalifah pada masa Umayyah. Kalian ada di rumah belajar tentang materi tersebut untuk mempersiapkan minggu depan. Bagaimana? Tidak paham kan? Apa? Di sini saya sedikit punya pesan ya, dan motivasi. Nah, pesannya pada masa ini kan sekarang masih pandemi ini, jangan lupa untuk mencuci tangan, kebanyakan mencuci tangan, masker jangan sampai lupa, dan ya jangan terlalu sering kontak dengan orang lain gitu ya. Soalnya untuk menjaga kebersihan, karena ya kebersihan bagian dari iman ya. Nah, sedikit motivasinya dari saya nih. Adik semua harus bisa jadi orang yang bijak dalam berilmu. Karena apa? Karena semua orang itu pasti punya ilmu. Jika ilmu itu disalahgunakan, orang tersebut bisa menjadi jahat. Jika ilmu tersebut bisa digunakan dengan baik, orang tersebut bisa menjadi pahlawan. Karena ilmu itu yang menentukan masa depan kalian. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan ilmu. Bisa dipahami motivasi dari sini? Oke, cukup. Kita mulai dari metode pembelajaran ceramah, kelompok saling memberikan jawaban pertanyaan. Lalu kalau semua sudah sampai pemberian hadiah tadi yang sungguh menggemparkan. Semua di rumah ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kalau sudah sore juga, matahari sudah mulai terbenam. Bapak akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sampai rumah langsung cuci tangan. Jangan main. Pulang dulu. Obat dulu ya. Obat, Pak. Jadi